Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 3 Januari 2025. Dan dimana ini adalah hari terakhir pada minggu ini sekaligus hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ya. Jadi kemarin seperti yang saya buat analisa kemarin itu kan hati-hati ya, karena di daily ini kan sudah saya katakan ini calon breakout structure di sini ya, yang dia ada 2639. Secara H4 sih memang kemarin itu marketnya masih bearish ya kan, di sini masih bearish. Nah kemarin itu marketnya benar-benar nggak ada apa ya, bisa dikatakan nggak ada koreksi sama sekali. Ini benar-benar market open tanggal 2 kemarin ya, tanggal 2 itu marketnya langsung lari ke atas. Ini kalian bisa lihat H4 nih nggak ada candle merahnya sama sekali. Ada sih candle merahnya cuma satu doang di sini ya, di jam 11 ini pada saat harga kena 2636. Setelah itu H4 kemudian nggak pernah ada candle merah sama sekali. Ini cukup berbahaya sebenarnya. Dan kalau saya lihat kemarin itu bisa saya katakan apa namanya, kemarin itu market mengalami kondisi yang namanya risk off di market. Karena kalau dilihat kemarin itu secara news ya, USD-nya juga menguat. Karena yang dari segi tingkat pengangguran mingguan itu turun dari 220.000 turun ke 211.000. Itu lumayan penurunannya. Kemudian dari segi final manufacturing PMI juga naik dari 48 ke 49. Nah kemarin itu market mengalami risk off seketika ya. Entah ini apakah ada faktor geopolitik atau gimana. Yang pastinya sih kemarin market mengalami risk off. Gampangnya itu karena USD menguat ya. Kalau kalian lihat nih, saya buka time frame daily ya. Time frame daily aja XAUUSD kemarin itu naik ya tanggal 2. Kemudian indeks dolar juga naik tanggal 2 kemarin. Kemudian indeks yen juga naik di tanggal 2 kemarin. Dan kalau fix juga dilihat, ini fixnya kemarin itu juga naik di tanggal 2 di sini ya. Ini menandakan yang namanya adanya risk off di market. Makanya kalau kalian lihat di major pair itu Euro USD-nya drop parah ya, Euro USD drop parah, kemudian Pound USD juga dropnya parah. Walaupun AUD USD dan New Zealand di sini terhambat karena ya goldnya juga sama-sama naik, tapi dari segi yen pair juga turun semua ya. USD yen karena sama-sama flat berarti diam. Pound yen turun, Euro yen turun, Aussie yen flat. Jadi bisa dikatakan kemarin itu risk off-nya lebih kepada euro poundnya ya, euro USD, euro dan juga pound sterling yang benar-benar melemah kemarin. Indeks dolar menguat, gold juga menguat. Jadi ya marketnya mengalami risk off kemarin. Yang paling sensitif itu euro dan juga pound kemarin. Sebenarnya sih juga Aussie juga sensitif sebenarnya ketika market mengalami risk off. Tapi karena tertolong goldnya itu naik, ya kalian harus tahu lah ya, kenapa New Zealand dan juga Aussie itu naik, gold juga itu naik ya. Oke, hari ini secara news nanti malam kita ada news tentang ISM Manufacturing PMI. Nanti malam sih PMI-nya di sini diperkirakan masih di sekitaran 48. Kemarin sih finalnya itu 49,4. Nah, nanti malam kita akan lihat bagaimana di sini untuk ISM Manufacturing PMI-nya. Apakah bisa keluar di angka 50 atau enggak? Ingat, ini kan pemotongan suku bunganya sudah terjadi ya. Kita akan lihat bagaimana indeks manufacturing PMI-nya ya, indeks service manager dari segi manufaktur, apakah bisa menguat ataupun mengalami ekspansi atau tetap mengalami kontraksi. Ini kan masih under 50 ya, jadi masih dikatakan yang namanya kontraksi ya, karena di bawah 50 masih mengalami kontraksi. Nah kalau sampai nanti malam ini keluarnya 49 kayak data kemarin 49,4 gitu kan, atau enggak surprise keluar di 50 nanti malam, kalau dikatakan korelasi antara indeks dolar dengan gold sekarang berbarengan ya, sama-sama bergerak naik karena masih marketnya mengalami risk off. Jadi kalau nanti malam di sini indeks dolarnya benar-benar menguat ya, better kalian tradingnya itu di major pair aja, jangan di gold, karena takutnya goldnya itu kena atas bawah itu lumayan nanti kalau misalnya keluarnya di angka 50 ya, karena sentimennya itu campur ya. USD-nya menguat tapi campur dengan risk off masih di market. Takutnya atas bawah itu kena semua, hati-hati ya. Jadi kalau di sini benar-benar hasilnya 49 atau enggak 50,
better di major pair aja kayak di euro, pound kayak kemarin, atau nggak di Aussie dan sebagainya. Kalau di sini merah, ya otomatis ini bisa, ya gold bisa naik sih, ya gold bisa naik. Apalagi secara daily ini kita sudah break di atas 2650, ya. Secara daily kita sudah break di atas 2650. Di sini bisa menjadi indikasi ya marketnya benar-benar bisa running lagi, ya. Ini marketnya benar-benar bisa running naik. Secara weekly ya, sekarang kita lihat secara weekly. Nah untuk weekly sendiri, harapan saya adalah kalau memang ini marketnya mau benar-benar bullish ya, berarti ini marketnya harus bisa break di atas trendline yang di sini. Ya, inilah trendline yang kalau bisa di break pada minggu ini. Berarti kalau bisa pada minggu ini ditutup di atas 2650 atau enggak di atas 2653, berarti otomatis harus break di atas trendline secara weekly, ya. Jadi dengan demikian berarti di sini benar-benar kita melihat yang namanya symmetrical triangle di sini, atau enggak bullish penan lah ya, seperti ini. Nah tapi ini kan sekali lagi, ini kan jika nanti malam kita melihat breakout benar-benar close di atas 2650 2653, minggu depan kita masih ada NFP, tapi ya secara teknikal sih ini sudah break di atas trendline secara weekly ya. Jadi ada chance kemungkinan marketnya itu bisa bergerak naik. Apakah minggu depan marketnya bisa running membuat higher high baru, all time high baru? Ada peluangnya ya, ada peluangnya. Syaratnya sih sekarang minggu ini itu close di atas 2650 atau enggak di atas 2653, maka ya kita bisa benar-benar melihat all time high mungkin ya minggu depan. Kalau semisalnya market itu masih bullish banget di Januari, ya karena seasonality di Januari itu masih bagus ya. Jadi kalau saya pakai seasonality ya, mana dia nih? Kalau pakai seasonality Januari itu 70% bullish. Ya, selama 10 tahun terakhir 70% itu bullish, walaupun Desember kemarin juga lebih besar ya. Desember kemarin ini kan 78% bullishnya. Tapi kalau dideret sampai let's say lah 2005 kita bahasnya sekarang ya, biar 20 tahun gitu kan. Kalau 20 tahun juga sama ya. Januari merupakan seasonality yang paling besar bagi gold, 70% bullish. Ya, yang merah di sini hanya tahun 2021, 22, 24 kemarin, kemudian Januari 2025. Kemudian 2010, 2011. Rata-rata sih kalau dilihat ya, tingkat Januari itu benar-benar bullish itu besar sekali. Kalau dilihat di sini kan 2006 itu 10%, 2008 11%, kemudian 2012 11%, kemudian 2015 8%, 2016 17 5% lebih, kemudian 2023 5% lebih. Minusnya pun yang paling besar hanya 2011, yaitu minus 5,99, hampir minus 6%. Jadi walaupun ada minus 6%, tapi secara histori di sini terus besar banget plusnya. Jadi bisa dikatakan Januari sih merupakan seasonality paling bagus buat gold kalau dilihat bullishnya. Ya, jadi kalau seandainya bulan Januari ini kita bisa melihat all time high, kayaknya sih rada berat, ya. Kayaknya sih rada berat kalau market Januari ini membuat all time high ya. Tapi ini kan baru tanggal 3 ya. Tapi nggak tahu nanti ke depannya, karena ingat bulan ini kita kan ada NFP, kemudian juga ada data CPI. Jadi kalau semuanya itu memburuk lagi, otomatis USD melemah, gold naik dibarengi dengan seasonality yang 70% lebih bullish. Ya, ada chance Januari kita bisa melihat all time high sih. Mungkin ya, tapi ini kan masih jauh ya, kita bicara ini masih jauh ya, ini kan masih tanggal 3 juga. Oke, yang saya inginkan sih otomatis pokoknya nanti malam kalau bisa close di atas 2653 atau enggak di atas 2650, itu udah paling bagus supaya trendline weekly-nya juga bisa dijebol ya. Kalau kita pakai indikator kayak kemarin ya, ini saya hilangkan indikatornya soalnya, jadi saya kembalikan dulu indikatornya. Ini saya setting ulang dulu ya. Ini bagiannya indikator yang saya pakai hanya pakai RSI dan stokastik. RSI-nya pun standar 14 ya. Kemudian untuk stokastik saya pakai 1435.
sorry salah, 1453 ya. 1453. Nah, di sini. Yang apa namanya? K-nya 5, D-nya 3 itu ya. Jadi kalau dilihat secara weekly, ini bentar saya kecilin lagi. Kemarin saya hilangkan soalnya indikatornya di sini. Secara weekly di sini problemnya adalah stokastiknya ini drop di bawah 50 sih. Jadi kalau stokastiknya nanti ini bisa cross ke atas ya, ini kan secara RSI ini sudah balik lagi nih. Ya, secara RSI sudah mulai ngedongak ke atas lagi. Jadi kalau penutupan weekly-nya di sini cross stokastik, kemudian RSI-nya balik lagi di atas 60, ini kan masih 58 ya. Ada chance peluang marketnya itu bakal bisa terjadi apa namanya bullish divergence secara time frame weekly dari segi stokastik. Di sini ya, kemudian yang di sini. Itu ya, ada peluang marketnya ngebuat bullish divergence. Kemudian dari segi daily sih ya ini masih flat sebenarnya dari segi daily ya. Indikatornya pun memang kemarin itu sempat drop sampai ke under 20 secara stokastik, tapi tidak berhasil drop di bawah 20. Untungnya sih ya, ini terselamatkan gara-gara market libur soalnya. Coba marketnya ini nggak libur, kayak ini bakal bisa drop sih. Kalau market kemarin nggak libur, ini kemungkinan stokastik drop under 20. Ini market bisa drop lagi sampai 2550. Secara RSI sih ini flat ya. Sekarang harga RSI ini balik lagi di atas 50. Sekarang sih 53. Jadi secara daily ini masih ragu-ragu ini marketnya mau balik bullish atau bearish. Sedikit apa ya, kurang yakin sebenarnya ya, kurang yakin. Kecuali dari segi H4 sih. Dari segi H4 di sini marketnya sudah masuk zona overbought. Ya, sudah masuk zona overbought, stokastik dan juga RSI. Hati-hati ini marketnya muter ya, hati-hati marketnya ini muter. Kalau sini marketnya muter ya, berarti otomatis ini kan bakal RSI dan juga stokastik bakal ngeriset nih. Stokastik dan RSI nya ngeriset itu lebih bagus. Kenapa? Kalau sampai RSI dan stokastiknya ngeriset, berarti marketnya itu bakal turun. Selama stokastiknya masih di atas 50 ngerisetnya ya, atau nggak sampai turun di bawah 20, dan juga secara RSI tidak drop di bawah 50 dan sampai tidak drop di bawah 30, saya rasa ini marketnya bisa bergerak naik sih ya, karena ini berarti sejalan dengan pandangan daily yang sudah ngebuat yang namanya break of structure ya. Karena sekali lagi kemarin kan marketnya begini ya, yang saya buat kemarin begini, gini dan begini. Jadi otomatis ini marketnya sudah ngebuat yang namanya break of structure di sini yang ada di harga 2640. Nah, sekarang bagaimana? Mau ambil posisinya? Kalau dilihat, ini kan kemarin sudah saya buat ya. Ini adalah drop base drop dari segi daily. Marketnya ketahan di sini. Ada chance peluang marketnya turun. Ya, ada chance peluang marketnya turun walaupun secara daily kita sudah close di atas 2650. Sorry. Dari sana, sini ya. Sudah close di atas 2650. Jadi kalau marketnya ini turun, ada peluang marketnya itu antara ngeretest 2650 selaku psikologi number, atau kalian juga bisa pakai Fibo sekarang seperti yang saya buat kemarin ya. Dari sini titik nolnya sekarang di mana? Kalau di sini titik nolnya yaitu di 2662 adalah titik nol, dan sekarang berarti secara H4 di sini ada satu area demand yang berbarengan dengan 61,8 ya. Secara H4 loh ya. Secara H4. Oke, kalau dicari lagi apa namanya area supportnya, ini saya hapus dulu ya supply-nya. Kalau kita pakai area support berikutnya, itu kita bisa pakai yang ada di sekitaran sini sih. Area ya, kita bisa pakai yang ini aja lah ya, kayak kemarin berarti. Yang ada di sini, yang ada di harga 2636. Dan ini mepet juga dengan resistance become support dan 38,2 dari Fibonacci-nya. Sekali lagi, kalau titik nolnya adalah di 2662. Ya, ingat ini secara Fibo belum ada, secara H4 belum ada Fibo yang bisa menentukan titik nolnya. Jadi ini masih ambigu ya titik nolnya di sini. Apakah benar di sini titik nolnya atau enggak? Ya, hati-hati. Kemudian dari segi H4, kalau semisalnya ini tidak ada penurunan bagaimana?
Ya, kalau misalnya tidak ada penurunan sih ini marketnya bisa lanjut naik. Terdekat sih ini kita bisa pakai yang di sini sebenarnya ya, di 2670 secara daily. Kalau dari segi H4 di sini ada drop base drop sebenarnya. Ya, di sini sebagai area drop base drop, tetapi secara H4 267 apa ini ya? 2673 ya, 2673 sampai 26. Ntar, ini H4 nggak begitu kelihatan sih. Ya, kita pakai ini aja lah ya. Kita pakai ini 2674. Drop base dropnya di sini ada di harga 2685. Oke, 2685. 2685 selaku drop base drop. Kemudian kalau dilihat dari segi H1 bagaimana? Dari segi H1 ya, ini adalah support become resistance yang bisa dikatakan cukup valid di 2674 atau 2675 ya. Kalau ini dibuat sebagai area supply, nanggung sih sebenarnya ya, nanggung. Karena di sini supply sudah pernah diambil sebenarnya di sini tuh. Diambil sekali turun, diambil lagi sekali, kemudian turun. Jadi ini bisa dikatakan sebagai area supply, tapi menurut saya better pakai resistannya aja sekalian di 2674 atau enggak sebagai angka genap 2675 ya, kayak yang belakangnya 5. Itu bisa dipakai. Kalau sekarang secara daily bagaimana? Ya, secara daily yang majornya ini kan yang di sini tetap ya, yang di sini. Ini dan ini. Kalau dilihat 61,8-nya ada di 2670, mepet ya, 2670, 2675. Kemudian 78,6-nya ada di sekitaran 2685, paling tinggi itu sampai 2695. Jadi ada chance market itu bisa naik sampai 2675 kalau seandainya memang titik nol di sini di 2662 itu tidak dipakai ataupun tidak berlaku. Jadi kalau misalnya ini marketnya terus naik ya, tidak ada penurunan dan berhenti memang di 61,8 di 2670 atau enggak di 2675, 2674 selaku support become resistance ya. Ya udah, kita bisa tarik. Kemudian di 61,8 tadi ada rally base rally di 2625. Kemudian 50%-nya di sini adalah di 2636 selaku support resistance become supportnya. Kemudian 2650 itu mendekati dengan area 38,2. Jadi sekali lagi ya, titik nol di sini masih bisa berubah. Titik nol di sini hanya ditentukan jika harga melewati 23,6. Jadi kalau nanti misalnya marketnya turun ya, bentar ini saya hapus Fibo yang besar dulu. Jadi kalau nanti ini memang benar 2662 selaku titik nol, ciri-cirinya adalah ini marketnya turun ya, ngelewatin 2650, ngelewatin 23,6. Tapi kalau misalnya dia kena 2650, kena 23,6 dan kemudian balik lagi naik, ngelewatin 2662, berarti titik nol di sini menurut saya pribadi harus digeser. Ya, karena menurut saya 23,6 itu merupakan bukan suatu koreksi yang cukup ya, karena di sini ya koreksi cuma 20% itu sebenarnya ada yang bilang cukup, ada yang bilang enggak. Tapi kalau saya pribadi sih 20% itu jarang sekali, tetapi itu bisa dikatakan ketika koreksinya hanya 23,6 ataupun ya 23% gitu kan. Marketnya ngebreak lagi titik nolnya, berarti momentum untuk beli itu masih gede sekali sebenarnya. Ya, berarti intinya dengan demikian, jika marketnya bergerak seperti ini nanti ke depannya, ya udah. Kita nge-buy aja. Apakah kita masih bisa nge-sell? Bisa, ya. Untuk batas nge-sell sekarang ada tadi, ya, di 2675, 2674, atau nggak sampai ke supply drop base drop di 2685, atau nggak 2680, mentok-mentok sampai 2695. Pokoknya bedain 50 pip ya, 2680, 2685, 2690, 2695. Antara itu aja. Kalau ditanya sekarang kalau saya mau trading bagaimana? Ingat ya, saya pribadi belum trading. Saya nggak peduli nih, saya ketinggalan momen, ya udah ya, saya lebih baik strict to the plan. Hari Senin baru saya akan kembali trading. Kalau saya ditanya ingin trading bagaimana? Kemarin ya, kalau kemarin saya katakan itu marketnya bisa ambil sell, ya kan, bisa ambil sell di sekitaran sini, sekitaran 2650 ya kan, kemarin kalau ada yang ingat. Nah sekarang ini kan sudah di break, daily juga sudah yang namanya breakout structure, ya sudah, otomatis
saya pribadi akan ambil posisi buy secara internalnya ya, secara kalau dikatakan jangka pendeknya bagaimana? Untuk jangka pendek sekarang menurut saya sih ini sudah buy jangka pendeknya ya, jangka pendek sudah buy, sudah bukan sell lagi. Jadi kalau saya mau cari buy di mana ya, saya pakai Fibonacci di sini ya. Saya pakai Fibonacci di sini, atau enggak di 2650 saya tunggu, atau enggak di 2636 saya tunggunya. Itu. Kalau dilihat sekarang sih ya, apakah terjadi kompresi? Kompresi untuk melakukan yang namanya koreksi. Kalau dilihat sih ya, kemarin pagi ini kan ini marketnya ngebreak di sini ya, mana dia tanggal jam, ini pokoknya langsung lari. Kalau dilihat, kalau saya ingin buy, apakah di sini? Saya rasa belum. Ntar coba saya kecilkan time frame-nya. Kalau dilihat ada sih keinginan buat nge-sell sebenarnya. Cuman kalau dilihat di sini nggak valid banget karena ini berhenti di 2660. Ya memang sih ada satu area supply juga di sini ya secara H1, tapi ini kan sudah di break. Jadi saya better menunggu marketnya ini drop sekalian baru saya ambil posisi buy nanti di bawah. Kalau dilihat dari segi M15 di sini nanti kalian bisa ambil sell sih sebenarnya. Bentar ya, coba. Saya pakai pergerakan terbaru ya, bukan pergerakan ke belakang jauh sekali. Kalau dicari pergerakan ke belakang ke bawah sih sebenarnya jauh banget ya. Di sini validnya di soalnya. Ya, di sini valid sebagai lower inducement ya. Karena kalau dilihat ini kan ada rally base rally ya. Ya saya nggak pakai di sini lah. Ini kan marketnya kemarin mati ya di sini soalnya. Kemudian saya pakai di sini aja ketika marketnya sudah normal kemarin. Marketnya itu bergerak begini ya, turun, nih turun, naik, turun, naik, turun lagi, naik lagi, turun, naik, turun, enggak ya, kemudian naik, turun, naik, turun. Nah ini sekarang nih ya, ini penentuannya sekarang. Jadi kalau ini di break lagi sekali ya, kalau misalnya break lagi di bawah 2656, ini saya rasa marketnya bisa turun lumayan sampai 2650 untuk di retest. Kalau dilihat pakai time frame lebih kecil lagi di M5 dengan pergerakan saat ini, sebentar, set, mana lebih tinggi di sini? Saya perlu yang mana lebih tinggi, ini atau ini? 38 dan 42. Oh ini lebih tinggi. Berarti gini, begini, 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 begini. Secara M5 sih sudah cok sebenarnya ya. Secara M5 sih sudah cok. Secara M5 nih yang di sini ya. Ini begini sudah cok sama di M5. Ya tapi sih saya nggak mau pakai time frame M5 sih ya. Karena saya pribadi jangka pendeknya nge-buy, berarti saya tunggu aja di marketnya ke bawah. Kalau saya nge-sell, ada sih niatan buat nge-sell ini, sumpah nggak bohong. Ya, ada sih niatan buat nge-sell di sini sebenarnya, cuman saya prefer nggak deh. Saya prefer buat nge-buy aja nanti ya. Saya prefer nge-sell nanti yang tadi 2670 selaku 61,8 di daily, atau enggak 2675, 2674 di sini merupakan supply become resistant, atau enggak supply yang ada di 2685 di H4 tadi. Oke? Ingat nanti malam kita ada news tentang ISM Manufacturing PMI, jadi harap berhati-hati ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ya, nanti malam ada news, dan ingat sekali lagi,
titik 0 Fibonacci-nya di sini belum bisa fix di mana. Kalau seandainya ini merupakan titik 0 Fibonacci di 2662, ya sudah kalian tunggu aja. Ya, 2650, 2645 itu 23,6, 38,2 ada di 2636, 61,8 mepet dengan area demand di 2620 sampai 2625. Kalau semisalnya 2662 di break lagi ke atas dengan momentum yang cukup kuat lagi, ya udah tarik aja lagi Fibonacci-nya ya. Berarti belum bisa dikatakan ada koreksinya untuk saat ini. Kalau ditanya saya ingin ambil posisi apa, saya pribadi ambil posisi buy jangka pendeknya, karena jangka panjangnya sudah mulai mengikuti karena jangka pendeknya sudah mulai mengikuti jangka panjangnya. Karena itu ambil posisi buy. Karena daily-nya itu sudah melakukan yang namanya break of structure di sini. Ya, di 2639 dan market juga sudah break di atas 2650 sebagai level psikologi. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.